Penumpang yang kami hormati, Sesaat lagi, kereta api akan tiba di stasiun Bekasi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Terima kasih. Kota Bekasi umumnya terkenal sebagai kota metropolitan yang ramai. Selain itu, Kota Bekasi identik dengan kemacetan lalu lintas. Di Bekasi terdapat stadion bertaraf internasional. Tetapi tak banyak orang tahu, Bekasi juga memiliki klub sepak bola yang saat ini bermain di Liga 3 Indonesia. Persatuan Sepak Bola Indonesia Patriot Bekasi atau disingkat Persipasi Kota Bekasi. Tim yang bermarkas di Stadion Patriot Candrabaga ini memiliki julukan Laskar Patriot. Persipasi sendiri memiliki beberapa basis supporter yang begitu loyal, yaitu Sobek Mania dan Kurva North Bekasi. Pada tahun 2010, kala itu Persipasi sedang berada di masa kejayaannya. Dukungan dari pemerintah, memiliki ribuan pendukung, bahkan mendapatkan predikat kuda hitam. Semua orang sangat optimis bahwa Persipasi akan promosi ke ISL. Namun nasib berkata lain, Persipasi harus terhenti di 8 besar divisi utama musim 2009-2010 dan membawa pulang status tim terfair play divisi utama. Pada musim 2010-2011, tim julukan Laskar Patriot ingin melanjutkan tren positif musim lalu. Namun sayang, di pertengahan musim Persipasi mendapatkan permasalahan finansial. Banyak pemain yang mulai mogok bermain karena haknya belum dibayarkan. Hingga akhir musim, Persipasi harus puas berada di papan tengah klasmen. Musim 2010-2011 merupakan musim terakhir Persipasi sebelum akhirnya akan dilaksanakan renovasi Stadion Patriot Candrabaga. Tidak ada kata perpisahan saat laga kandang terakhir digelar. Sebab kita semua percaya, saat renovasi itu selesai, kita akan kembali untuk merayakan Persipasi yang sudah berada di kasta tertinggi Liga Indonesia. Tapi itu hanyalah sebuah hayalan. Sebab tahun 2012 adalah awal terusirnya Persipasi dari rumahnya sendiri. Dan di tahun ini pula Liga Indonesia mengalami dualisme pada saat tim peserta harus memilih di mana mereka bermain. Persipasi sendiri memilih di bawah naungan Liga Primer Indonesia. Dan saat itu pula untuk pertama kalinya Persipasi harus menjadi tim musafir. Ia berpindah dari Stadion Mini Tambun hingga Stadion Ciracas Jakarta Timur. Performa Persipasi pada saat itu sama seperti musim sebelumnya. Sedikit bersemangat, bahkan lebih sering terlihat biasa saja. Hingga akhir musim 2012, Persipasi bertengger di posisi 6 klasmen. Pada tahun 2013, di tengah carut-marutnya manajemen dengan hutang-hutang gaji pemain, muncul secerca harapan dengan munculnya pemilik baru. Seorang pengusaha yang bernama Yulianto Kartono. Di awal kemunculannya, Yulianto dengan jajaran manajemen barunya sangat optimis membicarakan rencana besar yang telah ia rancang untuk Persipasi. Pada awal tahun 2014 terdengar kabar menggembirakan untuk seluruh pendukung Persipasi. Peresmian Stadion Patriot Candrabaga sebagai kado ulang tahun yang ke-17 Kota Bekasi. Persipasi dan para penggemar sangat optimis menyambut musim kali ini. Mimpi untuk bermain di kasta tertinggi akan terwujud. Laga uji coba terlaksana begitu meriah, tribun telah dipenuhi oleh penonton. Perayaan yang begitu dinantikan setelah sekian lama bermusafir dari kotanya sendiri. 2 hari sebelum dibukanya divisi utama 2014, datang badai yang begitu besar, sambaran petir yang menghanguskan menimbulkan bau gosong. Mengabarkan bahwa Pemkot telah mengusir manajemen Persipasi dari selasar Stadion Patriot Candrabaga. Tagar dan petisi dukungan pun muncul untuk tetap mempertahankan Persipasi. Hari yang seharusnya menjadi awal Persipasi bermain di rumahnya sendiri
dalam ajang liga resmi harus pupus. Demi melanjutkan Liga Persipasi akhirnya memilih Stadion Cibinong Bogor sebagai home base mereka. Berjalan setengah musim, Persipasi kembali mendapatkan permasalahan finansial dan manajemen mengalami konflik internal. PSSI memberikan hukuman kepada pemilik klub atas apa yang terjadi saat laga pembuka divisi utama saat itu. Dicabutnya pengelolaan dari tangan Yulianto hingga pengurangan poin membuat Persipasi terpuruk di jurang degradasi. Atas hukuman yang diberikan Yulianto keluar dan digantikan oleh manajemen baru yang disebut tim penyelamat. Tapi sayang, hingga akhir musim Persipasi harus terdegradasi dari divisi utama. Pada akhir 2014, kabar duka yang menyelimuti kota ini semakin mendalam. Sebab tak berselang lama, Wali Kota Bekasi mengumumkan telah bekerja sama dengan Pelita Bandung Raya untuk merger menjadi sebuah klub yang diberi nama Persipasi Bandung Raya. PBR hanya menjalani latihan sebagai rutinitas klub. Sebab Liga Indonesia secara resmi saat itu sedang dibekukan. Secara pertandingan, PBR hanya bermain di turnamen Piala Jenderal Sudirman di Malang pada tahun 2015. Sebelum akhirnya secara mendadak PBR mengganti nama menjadi Madura United dan pindah ke Pulau Madura. Pada kenyataannya, pihak yang terlibat dalam proyek tersebut belum membayar lunas nilai yang telah disepakati dengan pihak PBR. Kepergian PBR menambah masalah baru yang harus dihadapi publik sepak bola Bekasi. Sebab Persipasi harus dinyatakan terhukum dan kehilangan lisensinya. Tak mau larut dalam kesedihan yang begitu lama, pada tahun 2016 para pendukung Persipasi akhirnya mengambil cara untuk mengembalikan klub kebanggaannya. Perjalanan mengembalikan status Persipasi terbilang cukup sulit, namun belum begitu sulit dibanding memulangkannya ke kota Bekasi, mulai dari mengumpulkan bukti-bukti hingga bergabung pada aliansi bersama 7 klub yang bernasib sama. Setelah 3 pertemuan Kongres Nasional PSSI yang bertempat di Jakarta hingga Bandung, akhirnya Persipasi bersama 7 klub terhukum lainnya mendapatkan hak mereka kembali. Setelah status Persipasi dari hukuman PSSI berakhir, bukan berarti mampu membuatnya langsung bermain di Stadion Patriot Candrabaga. Dengan bergulirnya kembali Liga Indonesia setelah dicabutnya sanksi FIFA dari federasi, Pemkot kembali membuat kejutan baru dengan memunculkan klub baru yang diberi nama Patriot Candrabaga sebagai klub baru di Kota Bekasi pada tahun 2017. Di Liga 3 Indonesia, Persipasi tidak memiliki sumber daya yang besar seperti klub tetangganya. Mereka mampu bertahan selama 2 musim sebelum akhirnya terhukum kembali oleh Asprof selaku pengelola liga. Karena pada pertengahan musim 2018, Persipasi tidak mampu melanjutkan kompetisi akibat krisis finansial. Selama 2 musim, Persipasi hidup dengan sistem kolektif dari teman-teman supporter yang juga bertindak sebagai pengurus klub, mulai dari lapangan latihan hingga kebutuhan untuk melakoni laga di Liga 3 Indonesia Provinsi Jawa Barat. Setelah hukuman Persipasi yang diberikan oleh Asprof selesai, pada tahun 2021 para pendukung berusaha membangun ulang Persipasi. Status Persipasi tanpa ketua dan pengelola, Askot selaku pihak yang berwenang mengurus sepak bola daerah, melakukan pemilihan untuk mencari siapa yang layak menahkodai klub tersebut. Status ketua Persipasi pada akhirnya jatuh ke tangan wakil wali kota Tri Adianto dan menggabungkan Persipasi dengan PCB dengan nama PCB Persipasi. Para pendukung Persipasi menolak dengan keputusan yang terjadi. Mereka memilih memboikot PCB Persipasi selama 1 musim. Setelah 1 musim yang menyebalkan, kabar baik memunculkan senyum di wajah para pendukung. Wali Kota Bekasi saat itu tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. PCB Persipasi pun kehilangan sumber pendanaan dan pemegang kuasa klub tersebut.
Manajemen PCB Persipasi menyerah dan memberikan hak pengelolaan kepada Ascot. Pemilihan kembali dilakukan dan sosok wakil wali kota kembali terpilih menjadi ketua umum Persipasi dan membawa nafas baru untuk Persipasi untuk mewujudkan mimpi yang tertunda. Pada akhirnya, setelah penantian panjang tahun 2022, Ketua Umum Persipasi yang juga menjabat sebagai PLT Wali Kota Bekasi kembali merubah nama menjadi Persipasi Kota Bekasi. Pada saat itu juga, setelah perjalanan panjang, impian-impian itu akan segera terwujud. Pulangnya Persipasi ke rumah sendiri. Setelah perjalanan panjang, terusir dari rumah sendiri hingga permasalahan finansial, Persipasi kembali mengikuti Liga 3 Provinsi Jawa Barat dan mampu menjadi juara 2 tahun berturut-turut.